Hai guys, kembali lagi bersama gue, Wawan. Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Isekai Cheat Skill episode 6. Cerita pun berlanjut, Yuya mulai membaca buku bertapa. Dia pun berbicara dengan suara pemilik rumah di tempat buku itu ditemukan. Orang itu memiliki kemampuan untuk melakukan apa saja seperti sihir bela diri, pertarungan pedang, memasak, menyanyi, dan menggambar. Dia menguasai segalanya dan sebagai hasilnya dia memasuki dunia, di mana dia menolak undangan para penguasa karena kekuatannya melampaui siapapun dan pada akhirnya, orang-orang di sekitarnya akan takut akan kekuatannya. Sama seperti mereka takut pada kekuatan pemilik buku, namun dia tidak ingin kehidupan pembaca mengikutinya. Jalan yang sama, Yuya dipikirkan tentang apa yang dapat dia lakukan untuk memastikan bahwa dia tidak menakuti orang-orang di sekitarnya. Tidak ada teman sampai saat ini, jadi jika ada kendala yang signifikan, dia pun harus mengatasinya sendirian. Pada akhirnya buku tersebut menginstruksikan dia untuk mendapatkan teman secara bertahap dan menuliskan satu hal yang dia ingin capai dan dia ketahui di jilid tersebut. Yuya pun berpikir pada suatu hal yang mungkin ajaib. Tiba-tiba buku tersebut memancarkan cahaya terang, ngaberebet, dan pemilik buku mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengemas semua pengetahuannya tentang teori magis ke dalam buku tersebut. Namun sebagai pengunjung dari Isekai, Yuya tidak memiliki jalur magis yang berarti dia tidak dapat menggunakan sihir di dunia tersebut. Orang yang memiliki energi magis di dalamnya, hati mereka yang mengalir melalui pembuluh darah mereka dan seluruh tubuh mereka karena dia tidak memiliki kemampuan itu. Pemilik buku pun menyarankan Yuya untuk mengambil jalur magis tersebut karena sangat dihargai di Isekai. Dia harus mengambilnya dan menjalani kehidupan yang bisa dia banggakan. Bahkan jika dia tidak pernah mengambilnya, dia pun menjadi cocok untuk kekuatan itu. Setelah biksu memindahkan jalan magisnya ke Yuya dan membantunya untuk berkembang dalam hidupnya, berharap itu akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Yuya pun sangat berterima kasih dan berharap biksu itu menemukan kedamaian. Sihir adalah manifestasi dan imajinasi seseorang. Tetapi tanpa energi magis sebagai sumber, tidak ada yang dapat menggunakan sihir. Oleh karena itu, seseorang harus mulai dengan bekerja merasakan energi magis. Setelah itu, Yuya duduk dengan sendirinya dan mencoba menggunakan sihir. Dia pun merasakannya secara mendalam. Saat itulah dia menyadari jalur magis yang diberikan biksu kepadanya, mengatakan bahwa begitu dia terbiasa dengan sifat jalur magis, sisanya akan mudah. Seseorang harus mengumpulkan energi magis di telapak tangan mereka dan membayangkan keajaiban yang ingin mereka panggil akan terjadi. Tidak memerlukan mantra atau semacamnya. Buku itu juga menyatakan bahwa jika seseorang mendedikasikan sihir mereka untuk diri mereka sendiri, akan lebih mudah untuk memanggilnya. Ketika saatnya tiba, di keesokan harinya, Yuya pergi ke Ruyuk bersama rekannya Laile, mencoba menggunakan sihirnya yang berhasil dia panggil. Dia pun memanggil bola air dengan sangat senang dengan apa yang telah dia dan Laile capai. Sekarang mereka berdua bisa menggunakan sihir, dan setelah itu, Yuya membayangkan meluncurkan bola air ke pohon itu dan menggunakan kekuatannya untuk meledakkan pohon tersebut, sampai kemudian dia pun bertanya kepada raja apakah dia pernah bertemu dengan pemuda itu di dalam pertanyaan, dan dia pun menjawab dengan iya. Lexia telah memberitahunya bahwa mereka berkomunikasi di tempat tergelap, sepertinya berasal dari Isekai dan penampilannya akan berdampak besar pada kerajaan mereka. Raja meminta Yuya untuk menasihati Lexia. Sedikit itu pun, dia pun terkejut ketika dia ditawari untuk membeli pemuda itu. Namun raja menjadi marah dan mengambil pedangnya menghancurkan semua patung di daerah itu. Dia pun bertanya dengan marah, siapa yang melakukan itu? Orang jahat pun mengira dia telah merayu Lexia dan semua orang di keluarga kerajaan harus merepotkan. Setelah itu Yuya berkata dalam hati sambil menulis, berdasarkan hasil penelitian pribadinya, daripada memikirkan hal-hal yang menyusup ke masyarakat,
lebih baik seseorang memikirkan bagaimana menggunakan ilmu yang diperolehnya dan berhati-hati saat menggunakannya. Kemudian guru pun berbicara dan mengatakan seperti yang disebutkan dalam kalender acara tahunan, minggu depan mereka pun mengadakan studi keluar kampus. Maka dari itu ia pun bersedia dan terkejut saat belajar di luar kampus. Yuya pun tidak menerima program apapun tentang acara itu. Dijawab temannya untuk membantunya beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka pun akan berkemah di dalam ruyuk bersamanya selama 2 atau 3 hari. Kemudian guru mengumumkan tim untuk belajar di luar kampus. Setiap tim terdiri dari 4 anggota. Yuya pun menemui teman satu timnya dan berkata kepada seseorang laki-laki bernama Akira kalau dia senang bekerja dengannya, dan kemudian ada seorang bondon bernama Rin mendekatinya dan berkata kalau dia tidak keberatan jika berbicara dengan secara normal. Tidak heran, ada banyak rumor tentang Yuya mengatakan kepada mereka dia tidak memiliki tas punggung, tetapi Rin mengatakan mereka akan pergi satu persatu. Yuya pun meminta maaf karena membuat mereka pergi bersamanya. Akan tetapi Rin berkata kalau dengan teman-temannya merasa lebih bersemangat. Kemudian bocah itu bertanya tentang Akira dan Yuya menjawab dia pun mengundangnya, tetapi dia berkata dia memiliki sesuatu yang harus dilakukan dan juga keinginan pemuda yang mulia untuk menemani mereka dalam perjalanan dan memberi mereka nasihat yang indah. Kemudian mereka pergi ke pasar dan melanjutkan mencari barang yang cocok. Kogori memperhatikan bahwa tas tersebut sempurna. Seleranya dalam memilih sangat bagus dan temannya memujinya atas pilihan tersebut. Dan mengatakan, bagus sekali, Korea itu hanya tas biasa, tapi terlihat seperti barang yang mewah. Dia pun kemudian memakai tas itu dan menemukan bahwa ukurannya sempurna. Yang tersisa hanyalah buku dan kartu makanan ringan. Mereka terus apruk-aprukan di sekitar tempat itu dan semua orang senang dan bersenang-senang. Di hari yang indah itu kemudian Yuya menyebutkan bahwa seluruh lantai penuh dengan game arcade. Setelah itu teman di sana berkeliaran dan menemukan beberapa permainan karena dia terobsesi dengan mereka. Yuya kemudian terus mencari karena dia ingin mencoba permainan tersebut dan itu adalah pertama kalinya dia merasakan permainan dalam hidupnya. Setelah itu dia pun menggunakannya sebagai keahlian untuk mengidentifikasi titik lemah dan menemukan bahwa dia harus membidik titik itu. Jika dia mendorongnya, pusat gravitasi akan berubah dan dia bisa membuatnya jatuh. Saat mereka mulai bermain, dia pun mengejutkan teman-temannya karena dia dapat memainkan permainan tersebut dan memenangkan hadiah dengan mudah. Dia pun kemudian mempermainkan permainan lain dengan para bondon, di mana dia menempatkan tujuan dengan mudah, memenangkan boneka beruang dan mereka semua berbicara dengannya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan semua orang sangat senang. Kemudian Yuya berbicara pada dirinya sendiri mengatakan kalau dia tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang dilakukannya bisa membuat orang sangat bahagia. Setelah itu, dia pun berpikir untuk pergi ke lantai 7 untuk minum teh ataupun kopi. Tetapi para bondon itu malah pergi ke lantai 13 karena berisi barang-barang fashion. Dan tugas menjadi anak laki-laki, Yuya pun naik ke lantai tersebut. Tapi sepertinya akan terjadi sesuatu karena kerusakan listrik di kabel listrik. Yuya meminta kopi, tetapi ketika dia mencicipinya, dia tidak suka rasa temannya karena mengatakan bahwa kopi tersebut hanya untuk laki-laki, tetapi dia tetap meminumnya. Dia pun merasa perlu gula dan susu. Akan tetapi, saat di sana, alarm kebakaran mulai berdering di tempat Yuya. Dan teman-temannya menyadari bahwa kebakaran telah terjadi pada tanggal 10. Lantai di mana alat pemadam api, mereka mulai pun berlari dan menyelamatkan Korei dan yang lainnya. Di tempat itu pun dipenuhi asap, dan semua orang kaget setengah modal dan bingung. Yuya berlari ngabret sedan edannya karena situasinya jauh lebih buruk di lantai atas. Yuya pun bertanya kepada security tentang
ketiga Bondon dan memberitahu bahwa mereka berada di lantai 13. Teman mereka pun menelepon dan memberitahu mereka bahwa masih berada di lantai atas. Hal itu pun membuat Yuya sangat khawatir dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia pun dengan cepat dan ngabret sedannya sampai ke lantai atas. Akhirnya dia pun mencapai tempat sumber api tersebut. Dia pun menyadari bahwa api di dalam gedung. Dengan cepat dia pun memanggil teman-temannya, akan tetapi mereka tidak menanggapi. Dia pun kemudian mencari mereka di atas lantai dan berlari dengan kecepatan penuh untuk menyelamatkan teman-temannya. Dia pun akhirnya menemukan ketiga teman Bondonnya pingsan karena efek api dan asap. Dia pun memanggil Kaori yang bangun sebentar sebelum kehilangan kesadaran lagi alias kebluk. Dia pun menggendongnya dan membungkus dirinya ke dalam air. Setelah itu, dia pun mendengar dari petugas pemadam kebakaran bahwa masih ada siswa sekolah yang berada di dalam gedung.